ya ke luar negara lain ya kan. Ingat, mendingan dibilang mendingan kita belajar dulu walaupun mungkin nggak maksimal 100% Iya. daripada kita nggak pernah belajar. Betul, benar setuju banget. At least ada lah ya nyangkut dikit ya. Kalau Ada. misalnya udah mulai belajar, itu akan terbiasa. Tapi kita bakal masuk ke dalam drafting phase-nya terlebih dahulu untuk game yang kedua di Best of 3 series antara Onyx dan juga Burn X Flash. Oke, Yubah. sama aku juga ingin mau menginformasikan ya. Apa tuh? Mungkin ada yang nanya, Bang, ini terbalik skornya apa terbalik untuk adik-adik semua dimanapun kalian berada. Yang kita terima ini adalah clean fit. Clean fit. Apa itu clean fit, Bang? Kasih tahu Profesor KB. Jadi, clean fit itu adalah lemparan dari Studio 1 MSC Kamboja Iya. kepada kita Studio Studio 1 1 MSC Indonesia. Iya. Jadi baik yang di Filipina, Malaysia, Myanmar, ya kan, apapun itu yang sedang mengadakan live stream, Yap. mereka akan menerima video ini juga. Iya. Seperti itu. Jadi rekaman yang di sana dikirimkan ke kita siarkan. Betul Seperti itu sekali. dengan bahasa kita. Betul, jadi itulah kenapa banyak yang bilang, Bang, ini ada ini. Kan di luar kuasa kita. Benar. Kecuali kalau ini kayak MPL itu bisa kita. Nah, kalau itu clean fit. Bener. Kalau clean sheet 2-0. Wih, Iya. bener lagi dong. Kalau bener tapi. Kalau reverse sweep kan dari 1-0 jadi 2-1. Iya. Kalau reverse samping kali. Oke, kita langsung lihat ya menuju ke dalam. Rumah Anda dong. Iya. Rumah Anda juga. Kan kalian satu rumah. Oke. Gimana ya? Lancelot yang cukup berbahaya di meta sekarang. Ini sudah ditutup. Blue dan Iggy. Blue dan Iggy, dan bahkan ini respect yang sangat-sangat aku suka. Ini kayaknya bukan Novaria nggak sih? Bukan Novaria harusnya, mungkin lebih ke arah jungle. Kaja di band. Kaja Keyboard. Novaria first pick kah di sini? Kadita Gas. juga terbuka, dan bahkan di sisi kanan mereka tetap respect dengan ada Kairi. Oh, ini dia Kiro dengan area of effect ultimate yang sangat luas sekali, bahkan Wah, itu kacau. melewati river dari Land of Dawn. Lebih ke arah Astral Echo. Astral Echo-nya itu visionnya sih. Visionnya, Aneh. durasinya 8 detik sih masalahnya. Coba silakan tuh Profesor KB. Waduh, ini dia nih masalahnya ya. I think even from Onyx PH Ah, Coach is Yap. the best. Iya, pokoknya dari Onyx PH, semenjak dari Onyx PH tuh Coach Yap itu yang terbaik gitu loh. Coach yang sampai saat ini di Onyx Indonesia juga, dan kayaknya nggak ada perubahan deh. Iya. Dia itu tetap ya baik-baik aja gitu. Dan sangat impactful juga buat timnya Sangat sendiri. impactful dengan timnya karena mau tahu nggak fun fact-nya? Apa tuh? Waktu M3 World Championship. Heeh. Jadi aku diceritain sama caster luar. Nah, Kalau misalkan kejadian pas blacklist lawan Onyx PH itu kan 4-0 pertandingannya. Iya. Pas 3-0 itu coach tuh masih kayak, "Yeah, we can do it, ayo kita Masih bisa." percaya ya Iya, sama masih percaya. timnya. Nah, pas abis 4-0 baru coach nangis. Oh, sedih. karena mereka Jadi udah sampai titik. Udah ya. sampai titik terakhir kan, sengaja mereka udah sampai akhir pertandingan. Iya, dan, Gitu loh. dan berarti Coach Yap tuh bener-bener ngedalemin gitu loh dari setiap game yang mereka lalui. Masih meyakinkan. Masih meyakinkan Bisa juga. kok, bisa kok. Dan itu peran coach di luar dari in game ya yang harus memang diterapkan oleh Merangkul gitu loh. semua coach gitu. Jadi nggak cuma dalam in game-nya aja nih, nggak cuma dari draftnya aja, tapi dari segi luarnya, dari segi interaksi sama anak-anaknya juga harus kayak gitu. Tapi sebelumnya sih gue juga pengen ngebahas coach dari Kamboja, tapi gue kebetulan belum kenalan. Belum kenalan. Iya. Kalau bisa kita lihat juga ini Kenapa? cukup berbahaya ya. Nah, tapi ya kita lihat, waduh, Kita lihat langsung. Yang mana? Yang mana Yang lihatnya mana? nih? Draft pick apa yang mana, Ji? Oh, lihat Jujur Leslie. juga. Apa yang nonton? Draft kenapa? Karena Leslie. Leslie. Ini bisa dibilang untuk landing phase sangat counter banget untuk Cloud. Bahkan memaksa Cloud itu untuk tidak membuat Wind of Nature karena memang Wind of Nature akan tembus dengan true damage. Karena itu akan nggak berguna. Dan Betul. bahkan satu hal, ini Donut punya win rate cukup tinggi di MPL Kiha. 80%. 80%. Tadi apa dia bilang? KH. KH. Kiha. Nah, ya kan? Jadi Gak apa-apa, namanya belajar. Gak apa-apa. Ingat, kita tugasnya meluruskan Ranger Mas. Iya. Tuh, lihat Dia tuh, Ranger tuh, Mas season tuh. 12 ke bahasa Inggris. 80% win rate-nya dan Nah. juga KDA-nya 9.0 dan total kill sampai 30 dalam 5 game. Dalam 5 game. Bayangin tuh, 5 game itu bukan game yang sedikit gitu loh. Iya. Dimana kalau misalkan kita kalkulasikan ya itu best of 5 semuanya bisa dihabiskan permainannya benar. 30 bagi 5 ya. KDA Berapa? 90 sih 30 bagi 5 berapa? 6 kill per satu game. Rata-rata. Rata-rata average. Iya. Bisa lebih tinggi. Kan bisa 6, bisa 7 atau Bisa dalam satu 5. game ada yang 5 tapi Dan ada yang itu 8. belum assist kan? Belum assist Ji. Karena itu kan average kill. Betul. Bukan average Iya, KDA. makanya gue bilang average KDA 30 bagi 6. Dia kalau KDA kan bisa jadi mungkin
Hadiahnya tadi 9,0. 303 contohnya kayak gitu. Oh iya, ya bisa kayak gitu. 303 Dia 30. Waduh, susah nih ngomong sama berdua nih. Oke. Ya udah benar, itu kan begitu. Iya betul sekali. Iya. Udah menutup dari Kadita. Dari sisi dari Onyx, mereka mungkin udah mulai harus juga respect sih terhadap rumor-rumor yang belum terlihat dari para pasukan Urban Express. Kenapa? Ini masih banyak juga yang bisa melebihi bisnis dari seorang Leslie itu sendiri. Dan gimana caranya Keyboy bisa dapetin Leslie itu dengan sangat instan? Ini mungkin saja Mungkin kombonya kayak gini, dibuka dengan Astral Echo, di situ nanti tiba-tiba Yuzongnya Black Dragon Transform. Karena dengan Astral Echo kan setidaknya memperluas hitbox. yes. Jadi akan lebih mempermudah juga Terus Furious. visionnya jelas. Visionnya jelas, Furious dive-nya lebih mudah. Yap. Dragon Tail-nya bahkan bisa di ujung doang loh. Dan kita tahu kalau Dragon Tail di ujung kan Yang paling sakit. paling sakit. Itu paling ya. sakit. Itu paling sakit. Damage-nya paling sakit. Yang paling deket sama apa si Yuzongnya malah yang paling lembut. damage-nya paling lembut. Karena kan itu namanya teknik buntut. Buntut itu kan semakin ujung semakin tajam. Bener-bener. Kan kalau misalnya kalian lihat jangkar, Nah, itu kan ada rantainya. Itu rantainya itu kalau misalnya udah sampai habis itu hati-hati bisa cepretannya itu. iya sakit banget itu. Itu makanya sama sistemnya kayak buntut Yuzong. Tapi Joy yang kali ini sudah diamankan juga. Nah, Joy ini menurut aku ya, Ya. ini bisa di area junglers. Kalau emang Freddy-nya Joy-nya di geser. jungler, jawaban yang paling oke untuk draft pick saat ini adalah Pakito menurut aku. Pakito untuk Kairi, yang tentunya kalau misalkan kita lihat secara adu damage, nanti kita bisa ketahui sendiri bahwa Joy ketika Electrifying Beats-nya aktif, dia bisa langsung di jab 2 kali, dan itu bisa langsung dalam keadaan yang sekarat. Iya sih, harus ada yang bisa ngestopin pergerakan dari seorang Joy-nya seperti dengan adanya Pakito itu sendiri. Dan dengan adanya Pakito juga pasti dia bakal lebih mudah ya buat ngincar nanti ke arah backline-backline-nya seperti dengan adanya seorang Yip dan juga Leslie. Tapi pilihan dari tim Onyx Indonesia akan jatuh pada Balmond dan juga Cho. Yang sudah aku mention sebelumnya, Balmond ya. Balmond itu udah pasti entah masuk ke dalam drafting phase atau bahkan dibuang di banning phase seperti Wah. tadi. Kalau misalnya Keyboy pakai Cho ini biasanya banyak freestyle nih. Tadi banyak aja freestyle. udah recall. Yes. Dan ini juga salah satu buff yang sempat dibuat dadakan. Ini aku makanya bilang dadakan kenapa? Karena baru minggu lalu Iya, di benar. buffnya. Yang dimana Balmond itu lethal counternya sekarang sudah bisa menyentuh di level 12 untuk 45% loss HP. Ya. Jadi, kalau misalkan nanti kita melihat Fredrin setengah darah dan ternyata dia tuh 40% darah yang tersisa di instant kill. Waduh, Tidak pakai ABCD, boom, lethal counter hilang. waduh. Dan lebih tepatnya sekarang, ini lebih untung sih karena Joy. Maksudnya kenapa? Joy ini kan terkadang dia dari darahnya seperempat, itu kadang dia tuh suka masih bisa balikin keadaan. Benar. Dan lethal counter ini yang ditutup. Penutupnya pakai lethal counter ini Profesor KB. Tungguin pas electrifying beats-nya aktif dan nanti mungkin ada beberapa DPS yang masuk dan itu mungkin lethal counternya akan menyala. Dan kayaknya ATM tetap pakai Fredrin sih kalau yang aku lihat ya, Evin ya. Oke. Dan Dengan sedangkan kondisi tadi kali ya. Ya, dan Joy-nya kayaknya tetap akan di area jungler. Kalau dari aku, dari sudut pandang aku ya, Dan Tapi kalau mereka misalkan diubah ya, aku malah menganggap ini Fredrin adalah ancaman. Karena seperti kita tahu, dari lethal counter ini akan mempermudah juga Fredrin untuk ditumbangkan bahkan sebelum ultimate dari Avatar War atau seperti kita tahu Kumaha Baruda. Sika. kumaha barda. karena nggak sempat nantinya ya untuk nge-reveal dengan Iya. adanya spell fam-nya dia keburu kena level counter juga dan mereka tutup iya. dengan Kufra tadi. Animation case-nya mungkin yang berbeda dan Yes. Kufra ini bisa dibilang menjadi jawaban juga untuk setup yang akan dibuatkan oleh Novaria dari Suns. Karena seperti yang kita ketahui di sini ada Chow, berarti tugas dari Chow adalah memisahkan bagaimana Kufra dengan setupnya atau kalau bahasa gampangnya pick off Kufranya secepat mungkin. Alright, dan ini dia game kedua di mana Onyx Indonesia masih melawan dengan Burn Flash dan pasangan Keyboy. Wow, hati-hati di early game udah terkena sedikit poking damage dan jangan lupakan Donat. Ini dari early udah harus di pressure abis-abisan nih, Nevin. Iya, karena balik lagi ya sama seperti dengan penggunaan seorang Kari, kalau misalnya early-nya dibebaskan kayak tadi, damage-nya bakal benar-benar mengerikan ketika masuki ke area mid game dan juga late game. Dan kalau bergeser ke sisi XP lane-nya kali ini antara dengan adanya ATM dan juga seorang Boots, di mana Joy-nya akan berada di sisi XP. Dan bahkan ternyata Joy-nya di XP karena dia mau ingin mengandalkan vengeance-nya. Lebih ke arah vengeance-nya yang akan diandalkan. Di depan sana, Donat di visit, dapetin gold buff. Dan bahkan dari cewek juga bisa kita bilang early game-nya dari seorang
Cloud ya tidak bisa apa-apa selain hanya untuk bisa melakukan pocket damage dia. Menabung mungkin ya dengan Menabung aja bisanya. Avares yang ia miliki, emblem yang kita ketahui sendiri juga mempermudah Cloud. Ya mungkin nanti di tanggal 27 Juni akan kita kangenkan ya Cloud dengan emblem ini. Dan yang berbeda dengan game sebelumnya mungkin ya kalau kita ngeliat di game kali ini adalah pergerakan dari seorang Keyboy yang langsung menuju ke area top lane. Berbeda ketika dia menggunakan Arlott ya, itu agak susah kalau mau nge-babysit ke arah gold lane. 2 kali permainan, 2 kali babysit untuk Donut. Yang dimana di Seven kali ini bedanya itu bukan hero cover tapi hero setup. Dan itu PR-nya dia, bagaimana cara ia untuk memanfaatkan Tyrant Revenge yang mungkin bisa ia lontarkan berkali-kali kepada Keyboy. Tapi jangan lupakan juga bahwa Keyboy ia memiliki Shunpo, sehingga bisa saja hal tersebut di-immune dan dengan mudahnya bisa di-counter dengan menggunakan Zetsunedu. Alright. Tapi melihat ada clear minion yang sangat cepat dari seorang Sans ini membuat dirinya mendapatkan level 4 lebih cepat. Dan lihat rotasinya terjadi dari arah bottom lane. Udah ada Kairi di depan sana, tapi ini ada sedikit pertanyaan buat aku. Kairi tidak tercover oleh siapapun, dan bahkan sedangkan ini di sisi sebaliknya ada 4 player dari Burn Express di sana yang memungkinkan Kairi ini akan menjadi korban bulan-bulanan warga. Oke, Boy bakal coba untuk maju. Ini udah ada satu covering yang datang, begitu juga dengan adanya seorang boost. Tapi masalahnya Kairi benar-benar diharas sih sampai ke bagian belakang. Petrify yang tadi buka dan juga Vengeance kali ini mengincar ke arah seorang ATM, tapi cuma tetap bisa ngedapetin ke arah turtle-nya. Yes, dari mulai posisi 1 berbanding 4 aja, aku melihat ini agak cukup sulit untuk seorang Kairi dapetin turtle. Dan bahkan dari top lane, setelah didapatkan oleh seorang Sans dengan sangat instan, dia tembak depan muka Profesor Kami dan David. Dia udah tahu sih kayaknya ada 4 pemain yang melakukan movement ke arah turtle, sehingga ketika memasakkan tim fight 4 lawan 4 tanpa adanya pertukaran sama sekali, yang ditargetkan hanyalah turtle-nya. Tapi dengan rotasi Sans barusan, ia mengincar ke arah Donut, dan mungkin Donut pun gak expect bahwa dengan 726 magical damage yang begitu tinggi dari Astral Recall ini bener-bener powerful banget di early game, bahkan jarak secepat itu, sedekat itu. Misalkan seperti kita tahu, Recall kan nanti bakal powerful kalau seandainya jaraknya lebih jauh. Sekarang The Way of Dragon pun sudah dilontarkan. Oke, cuma akan terkena lethal counter, dan ini dia jawaban dari seorang Frenzy. Hilang begitu saja terkena Astral Recall, dan bahkan di recall juga oleh seorang Keyboy, tapi depan sana Donut kayaknya mulai udah harus di-respect oleh seorang Keyboy karena damage-nya udah mulai sakit. Maka coba dikejar begitu saja, flicker bahkan telah digunakan membuat seorang Kairi memilih untuk melakukan sedikit invasi di arah jungle. Ini dia Kairi yang benar-benar melakukan dominasi di arah jungle, dan bahkan di sini sebaliknya lifesteal gagal didapatkan. Wells telah dikeluarkan. Langsung ada vision ke arah belakang. Kairi mencoba untuk menghindari para pasukan dari Burn Express. Kombinasi antara Keyboy dan Kairi ini benar-benar 2 arah yang berbeda. Dijauhkan agar Kairi bisa selamat, Profesor. Ya, 2 aksi yang bisa dibilang dilakukan ketika memang satunya untuk cover niatnya dan satunya untuk escape. Lalu kalau misalkan melihat dari komposisi tim, itu dia yang baru aku mau mention. Dengan adanya 1 buah clock yang diamankan terlebih dahulu oleh Kairi, ia ingin menuju ke arah Radiant Armor karena dia udah sadar. Oke, di sini ada ATM dengan Joy, magical damage, tentunya DPS juga, ada Yves. Jadi dua-duanya dalam bentuk damage per second, membuat nantinya agar Radiant Armor ini bisa menjadi jawaban utama dan salah satu penangkal dari magical damage yang di early game sangat-sangat mematikan bagi sosok Balmond yang minim escape-nya. Ya, turtle-nya udah mulai muncul juga kali ini dengan adanya seorang Keyboy yang akan mencoba untuk memberikan gangguan. The Way of Dragon sudah mulai masuk, tapi cuma masih berhasil ngedapetin ke arah turtle-nya. Si Cat kali ini mendapatkan juga karena serang Kairi kerugian. Lagi-lagi bisa dibilang ada di tangan teman-teman dari tim Onyx, tapi somehow mereka bakal coba untuk melakukan pertukaran lainnya di area mid lane karena masih berkumpul juga 3 pemain. Namun dengan adanya Joy yang sudah bernyanyi, sepertinya agak sulit untuk menghindari damage yang masuk dan menjadi double kill di tangan dari seorang Cema. Tadi lihat press ward-nya pas banget di atas kepala Kairi, dipentung asal-asalan, membuat seorang Kairi tumbang di depan sana. Bahkan di sisi sebaliknya, lihat langsung ada para pasukan dari Onyx yang mencoba untuk melakukan defensif di arah top lane. Lihat semainnya jauh banget ya. Cancel recall itu. Soalnya ada animasi movement yang tentunya akan menggeser ia kembali ke Terran dari Land of Dawn. Dan untuk sekarang dengan turtle yang bisa dibilang dicuri oleh Cema, membuat pergerakan dari Kairi agak amdar sepertinya. Dan harus mengejar level secepat mungkin agar tidak ketinggalan dari point retribution. Dan masalahnya dia itu tumbang plus ada apa? Plus ada 1 turtle. Itu yang mahalnya banget. Tapi lihat tembakan dari Sang Astral Recall membuat Donut kali ini agak cukup terpressure, dan serangan EDM di depan sana akan coba
melakukan dominasi terus di laningnya. Rotasinya dia lebih cepat daripada Boots. Itu yang membuat Boots kali ini agak sedikit tertinggal dari segi rotasi. Ya, karena mau bagaimanapun Joy itu clearing powernya lebih tinggi ketimbang kalau misalkan kita main up kan yaitu adalah Yuzong. Memang di sini tugas dari Keyboy tentunya agar bisa meng-engage belakang sehingga nantinya ATM tidak bisa mengganggu juga kepada cewek. Oke, di Seven sepertinya bakal coba untuk diamankan, tapi nyatanya lethal counter gagal untuk bisa connect langsung menuju ke arah serangan di Seven. Sementara itu dua pemain lainnya Donut dan juga Sikat masih berhasil selamat. Padahal tadi udah ada sebuah inisiasi yang dibuka oleh seorang Keyboy, tapi sayangnya juga terlalu jauh ya tendangannya masuk sampai ke area semak-semak dan gak bisa di backup lebih lanjut lagi oleh seorang cewek. Double flicker itu tadi Double dua-duanya. flicker soalnya. Donut flicker, Keyboy flicker. Jadi sejauh itu. Bahkan lihat di bottom lane. Turret masih didapatkan oleh satu orang Joy. Dan bahkan ada perebutan kali ini. Perebutan yang cukup adil. Langsung ada Boots ke arah belakang. Menuju ke arah seorang Cema. Di 7 Retribution Pro lethal counter. Dan seorang Kairi masih mendapatkan 1 poin. Tarso 1 poin kill. Dan bahkan Cema akan menjadi korban selanjutnya. Lampres Wardnya tidak berhasil keluar. Double kill from Boots. Dan bahkan dengan adanya 2 coverisasi membuat seorang Keyboy still survive. Dan bottom lane ATM sempat masih terkena 1 tembakan dari Alpha Recall. Dan bahkan Sans masih mau lebih. Informasi telah didapatkan tapi sedikit saja berhasil bisa ditumbangkan Evin. Tetap direlakan ya untuk kembali ke arah base dari seorang IATM-nya sendiri, dan keunggulan mulai terlihat dengan adanya subcontrol yang diamankan. Terlihat juga dari segi item position-nya, di mana kali ini cewek udah ngamen sampai ke area Golden Staff. Item power untuk seorang Cloud juga. Iya, apalagi dia punya tough boots, jadi nanti kalau seandainya agak sedikit ada cancellation daripada Fredrin-nya, ketika dia menggunakan blazing duet bisa di-handle. Namun yang paling PR nanti akan ada di ATM, karena mau bagaimanapun ATM sudah punya dominant size. Boots secepat mungkin harus memiliki Oracle-nya. Kalau tidak, tentunya regen yang ia miliki tidak akan begitu maksimal. Well, Dragon, itu indah Ranger Mas. Oh, indah sekali tembakan langsung menuju ke arah belakang. Gift-nya tidak mungkin bisa didapatkan, tapi Donut almost take down. Kairi yang terkena snipe kali ini nampaknya tidak terlalu berimpactful. Dan bahkan Asorical almost is never enough. Walaupun dengan udah kali 5-nya, tapi gagal mendapatkan 1 poin kill atas seorang Donut. Di sisi sebaliknya Keyboy nggak punya Duel Dragon. Dan bahkan kalau dia keluarin flicker sekalipun, ini bakal merugikan banget. Dan sedangkan ternyata Keyboy di sana hanya ngebuka vision untuk Sans. Itu bener-bener ya, Sansnya hampir dapetin recall 2 kali. Kalau tadi connect, mungkin saja ya mau tidak mau Donut harus memasakkan Battlefield yang keluar, karena di sana Keyboy sudah ready dengan flicker yang ia miliki. Dan ini dia debut dari Novaria. Akhirnya muncul di professional scene dari MLBB Esports. Karena seperti yang kita tahu, kalau kemarin kan masih di ban 14 hari. Sekarang di MSC sudah bisa dibuka. Sudah bisa dibuka dan langsung digunakan oleh teman-teman dari Onyx. Pastinya damage per damage sudah mulai dikeluarkan juga pastinya oleh seorang Sans, kali ini menghindari dan juga sekaligus membuka vision ya. Keuntungan ketika menggunakan Novaria di dalam Land of Downlord akan menjadi satu perebutan 3 kali ini, karena udah mulai ada inisiasi dari seorang Sikat. One hit, one shot, one kill. Membuat cewek ditumpangi. Kairi akan menjadi korban selanjutnya. Dan bahkan Kairi nggak bisa diselamatkan kembali. 2 hilang di saat Lord sedang muncul. Ini berbahaya untuk para pasukan Onyx Indonesia, Nevin. Ya, sini bisa dibalikin lagi keadaannya dengan Burn Express yang mempunyai kuantitas yang lebih unggul. Apalagi sekarang seorang Keyboy-nya cukup berani untuk masuk di area tengah-tengah, mencari juga kesempatan untuk bisa ngebuka nantinya ke arah The Way of Dragon-nya. Sans mau nyoba kayaknya pakai recall. Oke, dan bahkan The Way of Dragon menuju ke arah seorang Donut dipasang oleh seorang Boots bersama dengan seorang Patrick McCamey. Hilang begitu saja. Para pasukan tadi Nice Flash mereka kehilangan Donut, tidak ada covering up. Dan bahkan di 7 di sana mencoba untuk menyelamatkan Terry. Ambrose Hot gagal didapatkan. Recall asal dari seorang Sans tidak bisa mendapatkan 1 poin kill atas seorang D7. Apakah akan di recall kembali? Kekeran maut ke arah belakang. Udah pulang. Source-nya habis tuh, echo-nya baru ada tuh, asal echo-nya. Iya, tapi ini nice try banget lah ya dari tim Onyx, akhirnya bisa tidaknya mengurangi 1 kuantitas dari para pemain Burn Express, meskipun pada akhirnya Lordnya tetap ada di tangan teman-teman dari Burn Express di bagian bottom lane khususnya, yang udah mulai akan ditahan terlebih dahulu, dihambat oleh para pemain dari Onyx, dan semua yang selalu setia juga memberikan gangguan ke arah seorang Keyboy. Nih, zoning out-nya dari Keyboy udah cukup kok untuk mendapatkan 1 buah Lord yang tadinya dicuri oleh teman-teman dari Burn Express. Kenapa aku bilang dicuri? Karena setupnya sebenarnya tadi Onyx juga udah sempat pegang, hanya saja ada beberapa pick off, dan untuk sekarang pick off-nya akan dimulai dari Onyx kembali. Ya, dan saya kembali lagi berhasil ditumbangkan oleh beberapa pemain dari tim Onyx, tapi pertukarannya adalah menuju ke area turret. Di area top lane, khususnya 2 turret langsung bisa dihilangkan dengan rotasi cepat dari seorang ATM.
Oke, dengan adanya pertukaran kali di Seven, jadi dia akan makan di Seven terus-menerus. Kenapa? Supaya Donat ini nggak punya covering up. Dan gak ada setup untuk Nggak ada Burn setup sama Express. sekali untuk Burn Express. Jadi bahasanya kayak Yves-nya ini bisa keluar ultimate bukan buat setup tapi buat defense. Biar Entah nggak kena mungkin sisi. dia atau mungkin nanti pas dia ter-engage atau mungkin seperti ini posisinya. Ketika dia ada wave minion begitu banyak dari Onyx, mau nggak mau harus keluar dari Lord Manipulation-nya untuk mempertahankan yang namanya mid lane sentral yang begitu mahal harganya dari Burn Express. Oke, Keyboy langsung flicker digunakan. Ini membuat Siket kayaknya agak sedikit terkena pressure. Informasi telah diberikan, tidak ada satu buah flicker yang menandakan ini adalah hal yang sangat mahal untuk Boots sih. Kenapa aku bilang ini hal yang sangat mahal untuk Boots? Boots memang adalah orang yang ditargetkan ke arah belakang. Boots adalah orang yang akan dikasih satu Ditugaskan. tugas sangat berat, yaitu untuk men-zoning out backline dari Burn Express. Sedangkan notabene-nya backline mereka itu punya damage yang kuat. Tuh. Leslie. Terus juga karir Im. dari Yves. Paling PR-nya nanti kalau seandainya mungkin Boots-nya udah punya sedikit uang tambahan ya kan menuju ke arah late game, dia punya toilet armor itu setidaknya udah menjawab sekali Donat dengan critical damage-nya begitu tinggi. Jadi ke handle. Maksimal damage yang bisa diterima hanya 600 dalam bentuk damage. Iya, apalagi udah memasuki ke arah menit yang ke-12. Jadi damage dari seorang Leslie-nya juga sudah mulai terlihat potensinya dengan item yang udah terkumpul juga. Dan masih kita ngelihat pertukaran demi pertukaran ke arah surat antara kedua tim. Karena sekarang ini posisinya sebenarnya goldnya sama dengan game sebelumnya. Gak ada yang terlalu timbang, sama-sama masih saling mengejar. Jadi momentumnya ada di area Lord yang akan muncul dalam beberapa saat lagi. Malefic Roar jawaban dari cewek juga menuju ke arah late game karena seperti kita tahu tadi ATM dia selesai dengan dominance ice ini untuk attack speed ke handle sedikit, tapi setidaknya penetration point yang ia butuhkan dan magical damage yang begitu burst yang mungkin harus diperhatikan juga oleh cewek, entah dengan menggunakan Rose Gold Meteor atau mungkin setidaknya respect dengan item ratio. Aku sih lebih ke arah item defense sih menurut aku ya. Aku lebih sukanya prefer ke arah sana. Karena bisa kita bilang di sini cukup burst juga damage yang diberikan dari ATM. Wave mereka dikeluarkan, tidak ada following up damage. Dan bahkan Keyboy tidak disambut dengan apapun di depan sana. Para pasukan dari Burn Express yang bahkan berhasil mendapatkan seorang Keyboy. Tidak ada following up damage, Boots sedikit terlambat menuju ke arah belakang. Donat menjadi pilihan utama. Flicker bahkan telah digunakan bersama dengan Petrified Gaming. Hilang begitu saja. Tembakan asal Recall from Suns menutup dari hari seorang Donat. Tapi shutdown harus didapatkan oleh para pasukan dari Burn Express. Level counter yang gagal menuju ke arah seorang ATM. Menuju ke arah belakang. Membuat dirinya masih bisa selamat untuk bisa ke arah base nih, Vin. Ya, 2 tukar 1 terjadi kali ini. Untungnya mereka berhasil ngedapetin ke arah seorang Donat. Salah satu hero yang memang harus diwaspadai karena dia bakal punya damage output terbesar, apalagi untuk perebutan Lord seperti saat ini. Masih coba untuk dipancing lagi, tarik ulur dilakukan oleh para pemain dari tim Onyx sampai nantinya ATM bisa tertangkap karena ATM ini akan sangat merepotkan untuk kedua belah jungler yang bisa di-zoning out terus-menerus khususnya dari tim Onyx. Oke, akan ada perebutan di arah Lord. Adu Retribution, coba versus Kyrie, dan pakai Kyrie. Lethal counter plus Retribution membuat dirinya berhasil mendapatkan keuntungan dari segi objektif dari depan sana. Keyboy bakal coba ditembak 2 kali Donat, berhasil menutup hari dari seorang Keyboy. Langsung ada tembakan menuju ke arah seorang cewek, tapi nampaknya satu terakhir membuat cewek almost ter-take down dan cewek still survive in the top lane. Wah, still survive, tapi sayang banget 2 pemain hilang ngebuat harusnya nanti keuntungan dari Lordnya lebih minim dibandingkan yang seharusnya. Damage dari seorang Sansa udah mulai bisa ditahan oleh beberapa player seperti seorang Cema khususnya yang kali ini bakal ngambil ke arah full defensif. Dan kita masih menunggu juga nih momen-momen dari seorang T7 yang seharusnya bisa terbuka sih ke arah para pemain dari tim Onyx yang biasanya mainnya secara grouping. Nah, kalau kita ngomongin soal grouping dari tadi yang tidak aku saksikan adalah cewek dengan blazing duetnya. Ya, Kita itu dari tadi juga. dulu melihat sebuah blazing duet yang mungkin bisa menutup entah dari Cema, entah dari ATM, atau bahkan dari Seven, sehingga damage burst yang dibutuhkan oleh Onyx itu masih belum kelihatan potensi maksimalnya. Mungkin masih menunggu momentum karena balik lagi menunggu cewek juga di belakang. Oke, cewek terkena blessing duet, masih ada Vengeance depan sana cewek, habis dia ter-take down, lethal counter gagal didapatkan dari Seven. Memilih mudah ke arah belakang, mencoba untuk melakukan sedikit resetisasi, membuat Burn Express kali ini berada di posisi yang tidak terlalu kerugian yang banyak dari Lord tadi. Kerugiannya ini bisa aku bilang ya bahkan nggak nyampe hampir 2-3 turret loh. Standar aja kerugiannya. Beda sama pas ATM itu memanfaatkan split push untuk mendapatkan 2 turret. Iya, itu kayak masih diuntungkan oleh tim Burn Express kalau menurut aku pribadi. Karena mid lane turretnya dari Burn Express saja masih berdiri gogo gagah di depan. Iya, susah banget sih untuk nembus pertahanan dari seorang Cemanya ya, yang selalu ada di bagian depan sebagai frontliner sekaligus
sebagai sosok jungler dan kali ini udah sama mulai Flicker. ada tendangan. Jadi seorang D7 yang harus mundur terlebih dahulu menjaga dirinya dengan sangat baik ketika menghadapi Keyboy. Cewek nggak boleh barter damage terus sih kayak seperti ini. Dia selalu maju, dia berani, tapi barter damage yang dia terima itu tidak terlalu worth it kalau menurut aku. Ya, tidak sebanding lah bahasanya, karena ketika dia melakukan sebuah basic attack dalam maksud poking damage, seharusnya mungkin yang bisa didapatkan adalah musuhnya setengah darah atau setidaknya musuhnya keluar battle spell. Iya. Tapi di posisi seperti ini malah ceweknya yang dalam ancaman, entah Purify-nya ia harus paksa keluarkan atau mungkin dia harus mundur dengan BMI Battle Mirror Image agar dia tidak terkena damage yang begitu tinggi. Dan untuk sekarang Donut yang tidak terlihat sama sekali dari tadi, dia benar-benar tidak mau show di map, karena sekali aja kelihatan di map, Boots dengan Black Dragon Transform-nya akan coba untuk melakukan engage secara paksa, entah ke arah Donut dengan flickernya atau bahkan ke arah Yves Siket yang dari tadi flickernya pun masih benar-benar dikeluarkan. Udah ada Wind of Nature, ini yang bahaya banget sih Profesor KB. Dia akan cukup sustain ketika ada one by one situation dengan seorang cewek, dan bahkan kemungkinan besar dari posisi 15 menit ke atas ini cewek yang berada di bawah dalam bayang-bayang Donut kalau menurut aku. Setuju. Karena mau bagaimanapun cewek paling aman kalau bikin toilet armor, agar nantinya physical damage burst-nya itu tidak semaksimal itu dari Leslie, dan hanya di handle sampai dengan 600 saja damage. Iya, Oke, ATM bakal coba untuk mengejar ke arah belakang. Informasi telah diberikan, tembak ada Astral Recall, tapi nampaknya udah bernyanyi. Boots di depan sana tidak mau terlalu fokus dalam seorang ATM, karena itu memang distraction sengaja dilakukan oleh seorang ATM. Keyboy masih mencari positioning, Kairi di zoning out. Informasi telah didapatkan, ini mereka akan team fight, karena ada Keyboy di arah belakang fokus karena Donut gak boleh membuat terjadi. Dua friend dan bahkan Donut ter-take down. Blessing to him from Cewek membuat para pasukan dari Bir. X-Blast kali ini benar-benar pura-pura burn X-Blast. Mereka gak ada lagi kesempatan untuk bisa mendapatkan lot. Burn X-Blast ter-take down. 4 hilang ini bencana untuk Burn X-Blast. Menyisakan seorang Siket aja kali ini, dan pemainnya udah hilang, bahkan masih dikejar terus menerus oleh seorang Sans untuk bisa melakukan recall di depan base dari Burn Express. Sembari juga seorang Kairi yang masih akan melakukan solo ke arah lordnya. One strike push, one strike push. Ada minion. Bakal coba dipaksa, minion ini yang sangat cepat diselesaikan oleh para pasukan dari Audi, dan lihat Sonic Out yang terjadi. Sikit di depan sana, Blazing telah dikeluarkan, dan Sikit mencoba untuk melakukan sedikit defense, tapi tidak peduli. Audi ini berhasil mengamankan 2 poin penuh tanpa balas, dan ini benar-benar berbeda dengan Onyx Indonesia di game yang pertama. Satu momen doang yang berhasil kali ini ngebuat mereka bisa ngedapetin kemenangan dan straight push ya, tanpa basa-basi. Lordnya belum dapetin, tapi ketika mereka ngelihat potensinya, decision making langsung mau coba untuk ngedapetin ke arah base-nya, dan itu langsung mereka lakukan dengan sangat aman baik. Kalau itu 5 lawan 5, Yap. melakukan 2 move di waktu yang bersamaan, evaluasi pasti. Iya. Yang satu nge-push turret, yang satu lord. Yes. Tapi kalau posisinya 1 lawan 5, tentu itu adalah sebuah keuntungan. Yap. Karena balik lagi, dengan mengamankan poin kill 4 hero bahkan sekaligus ke arah Burn Express tadi, Di waktu yang di bersamaan. waktu yang bersamaan, Ya. yang artinya mereka akan tumbang dalam kurun waktu yang lama, membuat Onyx itu bisa mendapatkan objektif dengan gratis tanpa harus effort lebih. Dan ini dia Onyx, tim Indonesia yang memenangkan match pembuka mereka dengan skor 2-0. Tren positif yang begitu sangat